Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya Islamiyatul Ula dari kelas 3 BPAI akan mempresentasikan tentang teori causative verb. Yang mana dalam teori causative verb itu di sini ada 4 yang saya akan jelaskan. Yang pertama yakni pengertian dari causative verb itu sendiri. Yang kedua yakni struktur kalimat causative verb. Yang ketiga yakni fungsi dan rumus causative verb. Yang keempat jenis-jenis causative verb. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian causative verb. Causative verb itu sendiri adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan bahwa seseorang membuat atau memfasilitasi seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu. Beberapa contoh causative verb yang sering digunakan dalam bahasa Inggris adalah make, have, let, and get. Sebagai berikut contohnya, I let my dog go outside to play, yang mana artinya saya membiarkan anjing saya keluar untuk bermain. Yang kedua, yakni I made her clean the room, yang artinya saya membuatnya membersihkan kamar. Yang kedua yakni struktur kalimat causative verb. Dalam struktur kalimat causative verb itu terbagi menjadi dua, yakni aktif dan pasif causative verb. Yang mana pertama yaitu aktif causative verb, yang mana di sini saya menyebutkan ada 3, yaitu seperti rumus dalam subject plus have plus object plus verb innovative with have to plus object. Seperti contoh, I had the tailor see why dress, yang mana artinya saya menyuruh penjahit untuk menjahit baju saya. Yang kedua yaitu subject plus get plus jet plus object plus verb to innovative plus object, yang mana contohnya seperti we will get the mechanic to repair our car tomorrow, yang artinya kita akan menyuruh mekanik memperbaiki mobil kita besok. Terus yang ketiga yakni subject plus make plus object plus verb innovative with how to plus object, yang mana contohnya seperti I made the shop assistant show the words white, yang artinya saya menyuruh penjaga toko untuk menunjukkan jam tangan. Terus yang kedua yaitu passive causative verb, yang mana di sini hanya satu saya menyebutkannya, yaitu seperti dalam rumus subject plus have plus jet plus object plus verb 3, yang mana contohnya seperti we will get the car repaired, kami ingin mobil itu diperbaiki. Terus yang ketiga yaitu fungsi dan rumus causative verb. Terus di sini ada berupa contoh dari fungsi dan rumus causative verb. Di sini kita akan mencontohkan yang berupa have dan had dulu. Di sini ada rumus dari aktif, yang mana tadi yang berupa have dan had. Seperti rumusnya aktif itu subject plus have had plus agent plus action verb verb innovative plus object. Contohnya seperti Lala had her friend take her result test. Terus yang kedua yaitu passive verb, yang mana di sini rumusnya seperti subject plus have atau had plus object plus action verb. Di sini verbnya pakai verb 3, yang mana contohnya seperti the student had the teachers speak slowly. Terus yang kedua yaitu jet atau jot. Di sini ada rumus yang ada yang berupa aktif dan ada yang berupa pasif. Nah, di sini yang berupa aktif itu subject plus jet atau jot plus agent plus action verb to innovative. Contohnya seperti she got her parents to buy her teknik raket. Terus untuk yang berupa pasif yaitu subject plus job plus object plus action verb. Di sini pakai verbnya itu verb 3. Contohnya seperti she got her parents to buy her tennis racket.
Terus yang ketiga yaitu berupa make dan match. Di sini terdapat dua juga, yaitu ada yang berupa aktif dan ada yang berupa aktif. Di sini contohnya rumusnya seperti subject plus make atau match plus agent plus activation verb bar infinitive. Contohnya seperti the woman made her daughter eat up the tomatoes. Terus sama rumusnya juga, tapi contohnya berbeda. Seperti contoh the manager makes her staff for her. Dan yang terakhir yaitu berupa let, yang mana di let itu terdapat aktif. Rumusnya seperti subject plus let plus activation verb bar infinitive. Contohnya seperti my father lets me cause my own future earlier. Sini fungsi dan rumus dari causative verb itu ada 4, yaitu yang pertama let, yang mana fungsi dari let itu membiarkan seseorang melakukan sesuatu, yang mana rumus dari let itu sendiri berupa aktif, yang mana seperti rumusnya subject plus let plus activation verb bar infinitive. Terus yang kedua yaitu make, yang mana fungsi dari make itu sendiri memaksa atau sangat meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yang mana rumusnya di sini terdapat aktif, yang mana rumusnya seperti subject plus make atau match agent plus activation verb bar infinitive. Terus yang ketiga yaitu have. Fungsi dari have itu sendiri memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ingin sesuatu dilakukan oleh seseorang yang sudah berpengalaman. Di sini terdapat dua rumus, ada yang berupa aktif dan pasif. Yang berupa aktif rumusnya seperti subject plus have atau had plus agent plus activation verb bar infinitive plus object. Terus yang berupa pasif rumusnya seperti subject plus have atau had plus object plus activation verb. Di sini verbnya itu pakai verb to. Terus yang terakhir yaitu jet, yang mana fungsi dari jet itu sendiri yaitu membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini rumusnya terdapat berupa aktif dan pasif. Yang berupa aktif seperti subject plus jet atau jot plus agent plus activation verb to innovative. Terus yang berupa pasif yaitu subject plus job plus object plus activation verb. Di sini verbnya pakai verb 3. Akhir yaitu jenis-jenis causative verb. Jenis-jenis causative verb itu terdapat aktif causative verb dan pasif causative verb. Tapi di sini saya hanya menyebutkan dua. Di sini terdapat have dan jet, yang mana di sini ada rumusnya seperti kalau dalam have itu subject plus have plus someone plus bar infinitive. Terus di sini contohnya seperti I had them fill out a form, yang artinya saya meminta mereka mengisi formulir tersebut. Terus yang kedua yaitu berupa jet, yang mana contohnya seperti subject plus jet plus someone plus to infinitive, yang mana contohnya I cannot clean the house so I'll get the servant to clean it, yang artinya saya tidak bisa membersihkan rumah, karena itu saya akan meminta pembantu membersihkannya. Terus yang terakhir yaitu passive causative verb, yang mana di sini terdapat dua seperti have, yang mana rumusnya itu seperti subject plus have plus object plus past participle, yang mana contohnya seperti I have the car fixed, yang artinya saya meminta mobil itu diperbaiki. Terus yang kedua yaitu jet, yang mana contohnya itu subject plus jet plus something plus past participle, yang contohnya seperti I got my hair cut, yang artinya aku memotong rambutku. Kurang lebihnya seperti itu dari presentasi saya tentang teori causative verb. Jika ada kesalahan dalam berucap, mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.